Halo guys, perkenalkan nama saya Rais. Hari ini saya akan lanjut bercerita menggunakan kartu bercerita. Taman bermain adalah salah satu tempat hiburan dan rekreasi di mana biasanya taman bermain ini terdapat banyak permainan atau games dari sebuah alat-alat yang kita bisa gunakan sebagai apapun atau hanya sekedar untuk kita nikmati dengan pemandangan atau gerakan tertentu. Salah satu permainan yang paling umum taman bermain adalah roller coaster, di mana sebuah kereta dengan rel bergerak dengan kecepatan yang tinggi, bergerak meliuk-meliuk dan memberikan sensasi yang menegangkan namun ular. Di taman bermain memiliki aturan yang ketat, tidak boleh ada hewan-hewan sembarangan. Biasanya juga taman bermain dapat memiliki keunikan-keunikan tertentu, seperti interaksi dengan manusia dengan hewan-hewan yang cukup unik. Salah satunya ular. Bisa kita katakan sebagai sebuah taman bermain memberikan sensasi di mana terdapat ular yang sudah dijinakkan sehingga aman untuk para pengunjung memegangnya. Orang-orang memiliki pandangan terhadap ular bahwa ular salah satu hewan yang cukup mengerikan. Namun taman-taman tersebut mereka dapat memegang dan mengelus ular tersebut sehingga memberikan sensasi yang cukup menegangkan namun aman bagi para pengunjung. Gunung ular sendiri memiliki habitatnya tersendiri. Sehingga ular salah satu hewan yang cukup dapat kita temukan umum di alam. Dan di beberapa bagian perkotaan pun kita dapat saja menemukan ular. Ular terdapat banyak jenisnya. Ular sendiri dapat hidup di pegunungan, namun terdapat beberapa jenis pegunungan tentunya yang memiliki batas-batas sehingga ular tidak dapat hidup, seperti contohnya sebuah ketinggian. Ular tidak dapat hidup di ketinggian yang kadar oksigennya sudah tidak cukup untuk mereka bernafas. Contohnya Gunung Everest, di atas Gunung Everest tidak ada ular sama sekali karena kadar oksigennya sangat tipis. Menari balet di atas gunung, kita bisa melihat keindahan alam. Salah satu keindahan lain yang kita dapat melihat adalah bagaimana kita sesama manusia, yaitu manusia dapat kan mereka memiliki hal tertentu. Satunya adalah penari balet. Penari balet sendiri adalah seorang kata pelaku dari sebuah tata yang mana kita sebut sebagai balet. Balet sendiri adalah tarian yang feminim, cocok untuk para perempuan dan mereka memiliki kelenturan yang cukup luar biasa. Sehingga penari balet sendiri adalah salah satu profesi yang cukup sulit. Robot penari balet sendiri itu satu profesi yang kecil sekali kemungkinan untuk digantikan oleh robot karena esensinya sendiri tarian balet adalah suatu makna dari emosi manusia, sedangkan robot sendiri tidak memiliki inti dari persoalan tersebut. Dengan demikian, tidaklah cocok sebuah robot untuk menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya penari balet. Tapi pekerjaan manusia lainnya masih dapat digantikan robot seperti contohnya pembuatan dalam produksi besar yang hanya perlu melakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti di pabrik, otomotif, dan lain-lain. Bunga sakura. Robot sendiri tidak memiliki perasaan. Mereka dapat memilih ketika sebuah robot melihat bunga yang warna pink. Robot tersebut tidak menanggapi apa-apa. Namun berbeda dengan manusia, manusia ketika melihat bunga yang berwarna pink ya dapat mengidentifikasikan bunga itu sebagai bunga sakura. Bunga sakura sendiri menjadi ikon atau simbol negara Jepang karena memang negara Jepang lah adalah habitat asli bunga-bunga sakura. Sehingga kita dapat menyebut, orang-orang menyebut Jepang sebagai negeri sakura karena
Kalau mereka adalah bunga sakura sebagaimana kita tahu. Cukup sekian untuk update hari ini, terima kasih.